Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi konsep rencana pengembangan media promosi kesehatan. Jadi di era informasi saat ini, media promosi kesehatan tidak hanya menjadi alat penyampaian pesan, tetapi juga berperan sebagai strategi komunikasi yang mampu mempengaruhi pengetahuan, sikap, bahkan tindakan dari masyarakat. Karena itu, pengembangan media perlu direncanakan secara matang, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik sasaran. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana konsep pengembangan media dimulai dari analisis masalah, penentuan tujuan, identifikasi sasaran, pemilihan jenis media yang tepat, hingga proses evaluasi untuk memastikan efektivitas pesan kesehatan yang disampaikan. Jadi sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Atta Nabila Azhara, dan dua teman saya, yaitu Putri Sapira Hakim dan juga Nisha Sari Jalika. Jadi latar belakang dari media promosi kesehatan merupakan komponen penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, dibutuhkan media yang efektif, menarik, dan mudah dipahami untuk menyampaikan pesan serta mendorong perubahan perilaku sehat. Pengembangan media promosi kesehatan memerlukan pendekatan sistematis melalui metode Research and Development atau R&D yang meliputi analisis, desain, pengembangan, uji coba, dan evaluasi. Pendekatan ini memastikan media yang dihasilkan bisa sesuai dengan kebutuhan sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat memahami serta menerapkan peran kesehatan. Rumusan masalah yang akan kami bawakan pada presentasi hari ini yaitu yang pertama, apa pengertian penelitian dan pengembangan atau research and development dalam konteks media promosi kesehatan? Yang kedua, apa fungsi penelitian dalam pengembangan media kesehatan? Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah penelitian dan pengembangan media kesehatan? Yang pertama, pengertian penelitian dan pengembangan atau R&D. Jadi, penelitian dan pengembangan memiliki beberapa istilah. Menurut Borg and Gall, pada tahun 1998 menggunakan nama Research and Development yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian dan juga pengembangan. Recey and Kellin tahun 2009 menggunakan nama Design and Development Research yang dapat diterjemahkan menjadi perancangan dan penelitian pengembangan. Recey dan Kellin tahun 2009 menggunakan nama Design and Development Research yang dapat diterjemahkan menjadi perancangan dan penelitian pengembangan. Selanjutnya ada Tia Garojan pada tahun 1974 menggunakan model 4D yang merupakan singkatan dari Define, Design, Development, and Dissemination. Dan yang terakhir, Dick and Carey menggunakan istilah ADE untuk menjelaskan istilah penelitian dan pengembangan, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Selanjutnya, Borg and Gall pada tahun 1998 mengatakan bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Yang dimaksud produk di sini tidak hanya berupa seperti buku teks, film untuk 14 pembelajaran, dan software atau perangkat lunak komputer, tetapi juga metode yang seperti metode mengajar dan program seperti program pendidikan untuk mengatasi penyakit anak yang minum minuman keras dan program pengembangan staf. Sumber lain menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan adalah cara sistematis untuk membuat rancangan, mengembangkan program pembelajaran, dan produk yang dapat memenuhi kriteria internal. Jadi pada prosesnya, R&D memanfaatkan perkembangan teknologi, pengolahan dan bahan baku yang mutakhir untuk mendapatkan produk yang berkualitas, dana aman untuk dikonsumsi.
Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara satu pengertian dengan pengertian yang lain itu tidak ada perbedaan makna. Karena pada dasarnya, research and development, design and development, research and developmental research sama-sama berkenaan dengan pengembangan produk melalui proses perencanaan, produksi, dan juga evaluasi. Nah, yang kedua ada fungsi penelitian. Fungsi penelitian menurut Gebhardt 1986 ada tiga, yaitu yang pertama ada memahami fenomena, need to know. Penelitian ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan fakta, membuktikan, mengembangkan, serta menemukan pengetahuan. Nah, mode yang termasuk dalam fungsi ini adalah survei, eksperimen, kualitatif, dan juga kombinasi. Yang kedua ada membantu pelaksanaan pekerjaan, need to do. Penelitian berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Jadi metode yang digunakan adalah penelitian tindakan, penelitian dan juga pengembangan R&D, serta penelitian operasi. Nah, yang ketiga ada memilih, need to cause, ya, dan mengukur. Penelitian membantu dalam membuat pilihan atau keputusan yang berdasarkan hasil temuan yang menggambarkan fenomena secara umum dan memberikan dasar untuk menentukan langkah terbaik. Oke, masih membahas fungsi. Nah, selanjutnya ada metode penelitian memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama, membantu pelaksanaan kerja, need to do. Dengan metode penelitian yang pertama ada research and development. Jadi, metode penelitian yang bertujuan mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Nah, contoh produknya itu ada modul, media pembelajaran, aplikasi kesehatan, SOP, dan juga instrumen. Nah, apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya itu untuk menghasilkan produk yang efektif dan juga dapat digunakan dalam praktik lapangan. Nah, yang kedua ada action research. Nah, penelitian yang dilakukan ini untuk memperbaiki proses atau praktik yang sedang berlangsung melalui siklus tindakan, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, tujuan utamanya itu untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan hasil kerja, dan menyelesaikan masalah praktis secara langsung. Nah, selanjutnya ada operation research. Nah, metode penelitian ini yang menggunakan pendekatan analitis dan matematis untuk membantu pengambilan keputusan operasional. Biasanya digunakan untuk optimasi seperti menentukan jadwal terbaik, alokasi sumber daya, distribusi, antrian pelayanan, dan juga efisiensi kerja. Nah, tujuan utamanya menemukan cara paling efisien untuk menjalankan suatu operasi atau sistem. Nah, yang keempat ada kombinasi. Nah, metode penelitian ini yang menggabungkan dua atau lebih pendekatan, misalnya R&D, ditambah itu action research atau operation research atau studi deskriptif. Nah, tujuan utamanya untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif karena masalah kompleks sering memerlukan lebih dari satu metode. Nah, yang kedua ada memahami fenomena, need to know. Dengan metode penelitian, yang pertama ada survei. Nah, metode penelitian ini untuk mengumpulkan data dari banyak responden melalui kuesioner atau wawancara. Nah, guna mengetahui pendapat, karakteristik, atau perilaku suatu kelompok. Yang kedua ada eksperimen. Nah, metode penelitian yang dilakukan dengan mencoba suatu perlakuan atau treatment pada kelompok tertentu untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil. Biasanya melibatkan kontrol dan juga variabel yang diatur oleh peneliti. Nah, selanjutnya ada kualitatif. Nah, metode penelitian yang bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, atau perilaku manusia secara mendalam melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Nah, yang keempat adalah kombinasi, menggabungkan metode kuantitatif, misalnya survei atau eksperimen, dengan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai suatu fenomena. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. B. Fungsi penelitian. Metode penelitian memiliki tiga fungsi, yaitu untuk memilih, yaitu tiga, memilih dan mengukur, need to choice. Dengan metode penelitian A. Penelitian evaluasi promotif. Penelitian yang dilakukan selama proses program masih berlangsung untuk menilai kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan perbaikan. Tujuannya membantu memperbaiki program sebelum selesai. B. Penelitian evaluasi sumatif. Penelitian yang dilakukan setelah program selesai untuk menilai hasil akhir, efektivitas, dan dampak program. Tujuannya menentukan apakah program berhasil dan layak dilanjutkan. C. Langkah-langkah penelitian.
Langkah-langkah penelitian dan pengembangan dibagi menjadi beberapa hal berdasarkan pendapat beberapa penulis. Yang pertama, Brock and Gall. Penelitian dan pengembangan dibagi menjadi 10 langkah. 10 langkah tersebut dikembangkan oleh staf chapter at Fort West Laboratory for Education, Research, and Development yang bertujuan meningkatkan keterampilan guru pada kelas spesifik. 10 langkah tersebut diantaranya yaitu yang A. Research and Development Collection, yaitu analisis kebutuhan, kajian literatur, studi kecil, persiapan laporan. B. Planning, yaitu menetapkan keterampilan, tujuan utama pembelajaran, uji kelayakan kecil. C. Development Primary Product, yaitu menyusun materi, prosedur, buku pegangan, instrumen. D. Primary Phase Testing, uji awal dari 1 sekolah sampai 3 sekolah, 6 sampai 12 subjek, data via wawancara, observasi, kuesioner. E. Main Product Revision, yaitu revisi berdasarkan hasil uji awal. Main Phase Testing, yaitu uji utama 5 sampai 15 sekolah, 30 sampai 100 subjek. Analisis data kuantitatif dan kelompok kontrol. G. Operation Product Revision, yaitu revisi produk operasional. H. Operational Practice Testing, uji personal di 10 sampai 30 sekolah, 40 sampai 400 subjek. I. Final Product Revision, revisi akhir berdasarkan hasil uji operasional. J. Dissemination and Implementation, yaitu penyebaran publikasi, kerjasama penerbit, dan monitoring mutu. Menurut Diagrajan 1945, langkah-langkah penelitian dan pengembangan memiliki singkatan 4D, yaitu A. Definition, menetapkan produk dan spesifikasi melalui analisis kebutuhan dan literatur. B. Design, membuat rancangan produk. C. Deployment, membuat produk dan menguji validitas hingga sesuai spesifikasi. D. Dissemination, menyebarluaskan produk yang telah teruji. 3. Menurut Robert Maria Brands 2009, pengembangan instructional design pembelajaran diantaranya yaitu dengan pendekatan IDEA, yaitu A. Analisis kebutuhan, situasi kerja, dan lingkungan. B. Design, perancang produk sesuai kebutuhan. C. Development, membuat dan menguji produk. D. Implementation, menggunakan dan menerapkan produk. 4. Menurut Richard and Clem 2009, menyatakan bahwa kegiatan perancangan dan penelitian pengembangan bersifat analisis dari awal sampai akhir, yang dibagi menjadi PPE, yaitu A. Planning, merencanakan produk melalui analisis kebutuhan dan studi literatur. B. Production, membuat produk sesuai rancangan. C. Evaluation, menguji dan menilai apakah produk sesuai spesifikasi. Kesimpulan penelitian, research and development berperan sebagai jembatan antara penelitian dasar dan terapan. Metode penelitian digunakan untuk memahami fenomena, membuktikan, mengembangkan, serta menemukan pengetahuan. Ada 3 fungsi utama metode penelitian, yaitu membantu pelaksanaan kerja, memahami fenomena, serta memilih dan mengukur. Menurut Sugianto, langkah penelitian terdiri dari 4 tahap, yaitu meneliti tanpa menguji, tidak meneliti tanpa menguji, menguji dan meneliti produk yang sudah ada, serta meneliti dan menguji produk yang belum ada.